Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Dewi Sartika. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Perkenalkan juga Bapak Marwan Batubara, pengajar praktik, dan Ibu Feni Imawati SPD sebagai fasilitator saya. Kali ini saya akan memberikan rancangan aksi nyata sebagai tugas modul 1.4 mengenai budaya positif. Dalam tindakan aksi nyata, ada beberapa langkah yang saya lakukan. Langkah yang pertama yaitu perencanaan. Dalam melakukan perencanaan, saya terlebih dahulu meminta izin kepada kepala sekolah. Yang kedua, saya berkolaborasi dengan rekan guru untuk melaksanakan pengimbasan budaya positif kepada siswa dan kepada rekan sejawat. Langkah yang kedua yaitu aksi, yaitu melaksanakan diseminasi budaya positif kepada rekan guru dan staf tata usaha di sekolah, serta menyusun keyakinan kelas. Yang ketiga yaitu evaluasi. Bagaimana saya memantau penerapan keyakinan kelas. Latar belakang. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan yang berpihak pada murid. Memberikan pemahaman akan disiplin positif bagi murid sangat diperlukan. Karena sebagai pamong, kita berkewajiban menuntun dan memfasilitasi sesuai kebutuhan dan kodrat murid dalam mencapai nilai kebaikan yang sudah disepakati, yaitu nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam menuntun dan mengembangkan murid secara optimal berdasarkan kodrat yang dimilikinya, maka guru perlu melakukan sebuah perubahan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Diharapkan nilai kebaikan yang diterapkan melalui budaya positif ini akan menjadi keyakinan yang akan menjadi motivasi intrinsik pada murid. Tujuan dan tolak ukur. Tujuan yang pertama, penerapan budaya positif diharapkan menjadi pembiasaan baik pada murid sehingga menjadi karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan yang kedua, kegiatan pengimbasan kepada guru dan warga sekolah tentang budaya positif diharapkan mampu mempercepat penerapan budaya positif di kelas dan juga di sekolah. Tolak ukur, yaitu terbentuknya keyakinan kelas, tumbuhnya motivasi intrinsik, murid mampu menerapkan keyakinan kelas yang telah dibentuk. Lini masa, tindakan, kegiatan aksi nyata. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah. Dukungan ini berupa dukungan semangat, kritik, dan juga saran selama melaksanakan kegiatan. Yang kedua, dukungan dari rekan sejawat. Dukungan kerjasama untuk melakukan kegiatan pengimbasan budaya positif. Yang ketiga, dukungan dari siswa dan juga orang tua murid. Dukungan untuk melaksanakan budaya positif di rumah dan juga di sekolah. Besok sih harapan kami ini bisa banyak guru yang bisa diikut sertakan gitu Bu. Ini tujuannya supaya lebih banyak lagi guru yang paham gitu bahwa program guru penggerak ini ya nggak sesulit yang mereka bayangkan gitu sih Bu. Jadi mungkin waktunya kapan nanti akan kami beritahukan. Kami juga mohon kehadiran dari Ibu juga kalau misalnya tidak mengganggu waktu Ibu. Ya. Baik, terima kasih Bu Dewi yang sudah memberikan ya. Harapan kami nanti pada saat melakukan pengimbasan ya, itu harapan kami ya semuanya ikut ya, terutama yang masih muda-muda yang masih energik. Nah itu harapannya kami diajak supaya mereka ikut CGP. Iya, insya Allah ya. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Ya pun. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat, Ibu Sri Mustika Ningsih, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati rekan-rekan calon guru penggerak yang bertugas di SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat. Yang saya hormati rekan-rekan peserta diseminasi materi modul 1.4 aksi nyata budaya positif calon guru penggerak. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang berbahagia ini bertempat di laboratorium komputer SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat akan kita ikuti bersama diseminasi aksi nyata modul 1.4 materi budaya positif yang akan nantinya disampaikan oleh rekan-rekan calon guru penggerak yang bertugas di SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat dalam keadaan sehat walafiat. Selamat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia paling mulia suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, membuka acara diseminasi ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama sambutan sekaligus arahan Kepala SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat sekaligus membuka diseminasi ini secara resmi. Kepada yang kami hormati Ibu Sri Mustika Ningsih, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, ya pun. Pada Bapak Ibu Guru beserta staf TU yang saya hormati, dan wabil khusus kepada Bapak Ibu Guru calon guru penggerak yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa menghadiri di ruangan lab komputer ini, yaitu dalam rangka diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat. Salawat dan salam semoga kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita sampaikan bahwa di SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat, alhamdulillah kita yang terbanyak calon guru penggeraknya untuk angkatan 7. Yaitu satu Bapak Ahmad Manikantari, 2 Ibu Dewi Sartika SHMM, Ibu Dewi, 3 Ibu Elni Usman SPD, 4 Bapak Sigit Prasetyo SPD JAS, 5 Ibu Rani Oktariana SPD sebagai moderator ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, harapan kami selaku pimpinan di SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat untuk tahap atau angkatan berikutnya, yaitu angkatan ke-8, harapan kami meningkat dari dari angkatan 7 ya. Kalau kemarin 5, kalau bisa naik 300% harapan Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk calon guru penggerak ini kedepannya tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu di sekolah, mutu pendidikan di sekolah ya. Jadi bukan semata-mata tujuannya hanya untuk mencari supaya menjadi kepala sekolah, bukan. Tapi yang terpenting adalah dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ke depannya. Itu yang lebih utama ya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu calon penggerak ini berminat untuk menjadi kepala sekolah,
dipersilahkan saja. Monggo ya. Nah, kepada Bapak Ibu yang belum mengikuti calon guru penggerak, monggo Bapak Ibu yakin bahwa Bapak Ibu pasti bisa. Ya. Yakin saja. Jangan mundur sebelum berjuang. Ya. Nah itu. Yakin saja untuk angkatan tahun angkatan 8 maaf, untuk angkatan 8 mari kita coba mendaftarkan diri ya, khususnya guru BK. Guru BK ini Pak Bu, wajib Bu ya, masih muda-muda ya, monggo ya, kita ikut jadi calon guru penggerak. Yang sudah sepuh-sepuh nggak apa-apa Bu, ikut saja ya, sebagai pengajar praktik ya. Bu, saya sudah 3 tahun lagi pensiun, nggak apa-apa Bu, daftar saja sebagai pengajar praktik. Nah itu jadi terima kasih Ibu Rani dan kawan-kawan yang sudah mengapresiasi mengadakan kegiatan ini, dan saya apresiasi selaku Kepala SMP Negeri 2 Tulang Barat terus maju, bergerak dan menggerakkan ya. Itu saya kira sambutan saya nggak usah kalimat panjang lebar, saya cukupkan sekian. Oh ya, sekaligus maaf ya, jadi pada kesempatan ini acara diseminasi budaya positif di sekolah resmi kami buka. Sekian sambutan dari kami. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat. Terima kasih juga kesediaan waktu Ibu untuk dapat hadir di acara ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya pembukaan acara ini yang dibuka langsung oleh Kepala Sekolah, maka secara resmi acara ini akan kita mulai dan Bapak Ibu akan mengikuti materi diseminasi ini secara langsung oleh 5 calon guru penggerak. Tapi untuk membuat suasana lebih semangat, saya akan memberikan Bapak Ibu salam dulu. Ya, kita coba ya Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang guru penggerak, Bapak Ibu bilang siap. Kalau saya bilang guru penggerak, Bapak Ibu bilang hebat. Kalau saya bilang merdeka belajar, Bapak Ibu sambut dengan Indonesia maju. Yes, yes, yes. Oke, siap ya Bapak Ibu ya. Izin Bu Kepala Sekolah. Guru penggerak siap. Guru penggerak hebat. Merdeka belajar Indonesia maju. Yes, yes, yes. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, saya mau kasih clue satu lagi. Kalau saya bilang salam guru penggerak, Bapak Ibu sambut dengan jawaban tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke ya. Siap Bapak Ibu? Siap. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan, dan mohon maaf jika selama memandu acara terdapat kesalahan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guru-guru hebat SMP Negeri 2 Tubaba. Ya Bapak Ibu, walaupun siang, kalau saya tanya selamat siang Bapak Ibu jawabnya pagi, pagi, pagi. Oke, biar semangat kita ini seperti semangat di pagi hari. Siap ya Bapak Ibu? Selamat siang guru-guru hebat SMP Negeri 2 Tubaba. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tepuk tangan juga untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Tubaba, Ibu Sri Mustika Ningsih Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati pemateri kita pada hari ini, yaitu Ibu Dewi Sartika, Sarjana Hukum Magister Manajemen, selaku calon guru penggerak nasional angkatan ke-7 yang bertugas di SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat.
Bapak Ibu peserta diseminasi yang berasal dari guru dan staf tata usaha di lingkungan SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat yang berbahagia. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat hidayah, inayah dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul dalam acara menghadiri diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita, calon guru penggerak tingkat nasional angkatan ke-7, Ibu Dewi Sartika, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu nanti akan menyimak materi mengenai budaya positif kurang lebih dalam durasi 1 jam. Diskusi atau materi ini bersifat aktif, jadi Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan di tengah-tengah pemateri menyampaikan materi. Jika dirasa ada yang kurang jelas atau ada yang kurang paham, silahkan Bapak Ibu tinggal angkat tangan saja, nanti kami berikan kesempatan. Kemudian untuk tertibnya acara ini, Bapak Ibu kami mohonkan untuk dapat men-silent handphone atau alat komunikasi lain dan menyimak seluruh pemaparan dengan tertib. Semangat ya Bapak Ibu ya. Ya, kita yel-yel dulu guru penggerak ya. Siap ya Bapak Ibu ya. Guru penggerak. Siap. Guru penggerak. Siap. Merdeka belajar. Indonesia maju. Yes, yes, yes. Oke, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Luar biasa. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Kita berikan kesempatan kepada pemateri kita, Ibu Dewi Sartika, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Baik, terima kasih Ibu Rani atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, rekan-rekan guru yang saya hormati, guru SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat, izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini sebagai salah satu materi di modul 4. Pada modul 4 program guru penggerak yang sudah saya ikuti. Saya dapat berdiri di sini juga ini berkat pengajar praktik saya Bapak Marwan Batubara dan fasilitator saya Ibu Feni Imawati SPD yang saya hormati. Bapak dan Ibu, terima kasih sekali atas waktunya. Di sini saya berdiri di depan bukan berarti saya sudah bisa. Jadi di sini kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Kebetulan modul ini sudah saya lebih dahulu belajar. Jadi kita bersama-sama untuk belajar dan menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat. Konsep utama budaya positif ini ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Pada perubahan paradigma pembelajaran ini, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang berdiferensiasi itu yang seperti apa? Itu adalah pembelajaran yang tidak menyamakan atau tidak menganggap sama kemampuan siswa. Jadi masing-masing siswa ini memiliki kemampuan yang berbeda, itu jelas. Jadi kita mengetahui kemampuan masing-masing siswa kita tersebut. Ini untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Seperti yang telah kita ketahui, ada 6 profil belajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini diharapkan pelajar Indonesia
akan percaya akan keberadaan Tuhan sebagaimana amanat atau yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita. Profil pelajar Pancasila yang kedua adalah mandiri. Mandiri diharapkan bahwa pelajar Indonesia itu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Profil yang ketiga yaitu bergotong royong. Bergotong royong ini yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan terasa ringan. Ya, seperti ada pepatah kita, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, itu pepatah lama. Jadi diharapkan dengan bergotong royong kita akan mampu melaksanakan semua kegiatan atau siswa dapat melakukan semua kegiatan dengan cara berkolaborasi, peduli dan berbagi. Yang keempat, berkebinekaan global, yaitu pelajar Pancasila diharapkan dapat mempertahankan budaya luhur, budaya lokal, kearifan lokal dan identitas budayanya. Yang kelima, bernalar kritis, yaitu pelajar Pancasila mampu objektif memproses informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang keenam, profil yang keenam yaitu kreatif. Murid mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna dan bermanfaat serta berdampak bagi kita. Materi yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin ini adalah sesuatu yang dilakukan seseorang atau komunitas kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kepatuhan ini terkadang menimbulkan ketidaknyamanan. Bila disebutkan kata disiplin, yang ada yang timbul pada diri kita ini adalah paksaan. Bagaimana siswa atau murid ini bisa mengikuti peraturan tanpa atau karena paksaan, karena terpaksa, karena menghindari hukuman dan sebagainya. Nah, yang ingin kita lakukan di sini adalah disiplin positif. Disiplin positif ini adalah salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan hal-hal positif tanpa paksaan tadi atau tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi siswa melakukan disiplin tadi berdasarkan kesadaran yang ada dalam dirinya atau kita sebut sebagai kesadaran intrinsik. Jadi bukan karena paksaan, ancaman, apalagi hukuman dari kita para guru. Pendidikan salah satu tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi itu diharapkan keluar dari kesadaran siswa itu, bukan karena dasar takut dihukum ataupun menghindari hukuman dari kita sebagai guru. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini kita ketahui ada bermacam-macam ya. Ini menurut Maslow, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, untuk mempertahankan hidup. Kalau dulu mungkin kita menyebutnya sandang, pangan, papan, ya kita masih SD dulu seperti itu. Nah, ini kebutuhan di mana orang akan memenuhinya untuk tetap bertahan hidup sehingga dapat survive dari segala situasi dan kondisi. Jadi bagaimana selain tadi sandang, pangan, papan, ada juga kebutuhan untuk tidur atau melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Ini juga termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Contohnya seperti anak-anak ini memerlukan pendampingan dari orang tua
karena tingkat kewaspadaan anak-anak ini masih rendah. Dia tidak menyadari akan bahaya atau ancaman terhadap dirinya. Jadi kebutuhan ini lebih besar diberikan oleh orang tua atau guru. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, dan didengarkan sehingga kita memiliki rasa harga diri di hadapan teman-temannya tentunya. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Kesenangan ini bagaimana kita mencari cara untuk bermain, tertawa dengan teman-teman ya kalau siswa di sekolah. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya menikmati apa yang ia lakukan. Itu tadi kebutuhan dasar manusia. Yang keempat yaitu motivasi diri. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Apa saja motivasi yang dilakukan siswa? Misalnya yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan faktor intrinsik dari siswa, karena ini faktor dari luar. Jadi siswa menghindari hukuman atau melakukan disiplin karena menghindari hukuman dan ketidaknyamanan yang ada. Jadi dia melakukan disiplin karena menghindari hukuman. Yang kedua, untuk memperoleh imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi siswa melakukan disiplin ini karena imbalan atau penghargaan dari kita sebagai guru misalnya. Jadi murid ingin mendapatkan hadiah sehingga dia disiplin. Ya, ini juga merupakan faktor intrinsik karena bukan berasal dari dalam. Yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Nah ini yang kita harapkan Bapak Ibu, motivasi yang ketiga. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebijakan dari dirinya sendiri. Jadi diharapkan murid melakukan disiplin ini karena atas dasar kesadaran yang ada dari dirinya. Yang keenam yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman yang pertama jelas hukuman itu menyakitkan. Kenapa? Karena hukuman kita berikan karena siswa melakukan kesalahan tentunya gitu. Jadi mungkin kita akan melakukan hal yang menyakitkan bagi siswa. Yang kedua, ketidaknyamanan. Siswa yang dihukum jelas merasakan tidak nyaman atas dirinya. Yang ketiga, mungkin murid merasa takut. Yang keempat, terpaksa. Jadi siswa melakukan hukuman ini karena keterpaksaan. Yang kedua adalah penghargaan. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau penghargaan tidak selalu bersifat positif ya Bapak Ibu, karena penghargaan ini pasti ada efek negatifnya. Yang pertama, tidak efektif karena bukan dari kesadaran dirinya. Jadi dia melakukan disiplin atas dasar ingin mendapatkan penghargaan. Yang kedua, merusak hubungan dia dengan temannya. Mungkin teman yang tidak mendapatkan penghargaan tadi atau reward dari kita sebagai guru tadi, ini akan merasa iri karena ia ingin juga mendapatkan penghargaan yang sama atau hadiah yang sama dari kita sebagai guru. Yang ketiga, mematikan kreativitas siswa. Jadi siswa tidak dengan kesadarannya melakukan sesuatu, tapi dia ingin mendapatkan penghargaan, dia ingin mendapatkan hadiah, sehingga mungkin menghalalkan segala cara dan sebagainya. Yang keempat, merampas hak menghargai dirinya sendiri, karena tadi mungkin dengan segala caranya tadi ada cara-cara yang tidak baik yang dia lakukan, sehingga ini akan merampas hak
dirinya sendiri. Nah, yang ketujuh ini adalah disiplin dengan identitas berhasil. Kalau tadi dengan identitas gagal, maka yang berikut ini adalah disiplin dengan identitas berhasil. Yang pertama adalah konsekuensi. Walaupun pengaruhnya untuk jangka pendek, tapi disiplin ini termasuk disiplin yang berhasil. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Kenapa? Karena kita harus selalu memantau konsekuensi yang dilakukan oleh siswa tadi. Yang ketiga, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang keempat, menstimulus atau merespon. Yang kelima, menghormati peraturan. Yang selanjutnya adalah restitusi. Ini yang akan coba kita terapkan di kelas yang kita ampu, atau nanti pada tahap selanjutnya ini mungkin akan kita terapkan pada sekolah kita. Ini adalah restitusi. Murid menjadi bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah. Bukan apa masalahnya, tapi bagaimana pemecahan masalah atau solusi yang akan dilakukan. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain, karena dia menyadari kesalahan yang sudah dia lakukan tadi. Jadi kita memberikan kesadaran terlebih dahulu. Yang keempat, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulanginya di waktu mendatang, di waktu-waktu berikutnya. Konsep disiplin. Pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin pada siswa. Dari tadi kita menyebutkan restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini saya kutip dari pernyataan dosen tahun 2004. Ciri restitusi yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan apa yang sudah mereka perbuat. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita tidak memberikan hukuman, tapi kita menawarkan kepada siswa kira-kira apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan. Yang keempat, menuntun untuk melihat dalam dirinya. Yang kelima, fokus pada solusi, bukan masalahnya. Bapak Ibu, di sini juga akan kita bahas mengenai posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Penghukum ini guru menjadi penghukum. Ini bisa menggunakan hukuman secara fisik maupun secara verbal. Jadi misalnya murid tersebut dipukul atau dicubit dan sebagainya ya, atau dengan kata-kata yang membuat siswa menjadi sakit hati atau tidak nyaman dengan kata-kata kita tersebut. Ciri khas penghukum ini adalah guru dengan nada tinggi. Bahasa tubuh, ini matanya melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik dan sebagainya. Apa yang terjadi pada murid, Bapak Ibu? Apa kira-kira yang terjadi pada murid ketika kita melakukan posisi kontrol kita sebagai penghukum? Takut, iya. Iya, tertekan mungkin. Malu. Kata-kata yang diucapkan biasanya kamu selalu saja salah, gitu ya. Jadi ini merupakan kata-kata penghukum. Selalu, pasti selalu kamu yang melakukan kesalahan ini dan sebagainya. Ya, ini mungkin akan menyakitkan bagi siswa kita. Posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tidak seperti penghukum tadi. Pembuat merasa bersalah juga menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri.
Kata-kata yang keluar ini biasanya guru akan mengucapkan, ibu kecewa sekali dengan kamu, gitu ya. Jadi sehingga anak-anak akan merasa bersalah sudah melakukan itu. Atau berapa kali ibu harus memberitahu kamu, nak? Nah, itu juga akan membuat anak-anak dalam posisi merasa bersalah. Ciri khas pembuat rasa bersalah adalah nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh akan merapat kepada siswanya, lesu dan sebagainya. Ini adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kita, posisi guru sebagai teman. Posisi sebagai teman, ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi mungkin kata-kata yang akan keluar dari guru ini adalah, ayo bantu ibu ya nak ya. Kekurangan dari posisi kontrol sebagai teman ini adalah anak terkadang kurang menyadari posisi dia akan menempatkan guru sebagai temannya gitu. Jadi akan timbul sikap kurang baik lah, melunjak gitu ya anak-anak kepada guru kalau guru ini terus melakukan posisi ini. Dampak negatif dari posisi teman, ini murid akan kecewa jika guru tersebut tidak ada, karena dia akan ketergantungan dengan guru tersebut. Karena guru tadi sudah dianggap teman, dia menganggap dekat dengan guru tersebut. Yang keempat adalah posisi pemantau. Pada posisi ini memonitor atau mengawasi. Jadi guru akan menanyakan peraturan apa yang sudah dibuat atau kesepakatan apa yang sudah dilanggar oleh siswa. Atau kamu tahu nggak? Kamu sudah melanggar peraturan kita yang sudah kita sepakati dan sebagainya gitu ya. Jadi guru memposisikan dirinya sebagai pemantau. Yang terakhir ini adalah guru sebagai manajer. Pada posisi kontrol yang kelima ini adalah posisi yang paling ideal. Ini yang diharapkan dapat kita laksanakan. Jadi guru dapat merespon, menunjukkan tanggung jawab. Guru juga dapat menjadi mentor. Dia akan memberikan solusi pada permasalahan atau masalah yang sudah dilakukan oleh murid tersebut. Jadi guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid. Dia tidak menyalahkan murid tersebut, tapi dia akan menanyakan mengapa murid tersebut melakukan kesalahan atau apa yang sudah dia perbuat dan apa solusinya. Ini dia tanyakan kepada murid. Gitu. Jadi bukan dia yang menentukan hukuman, tapi murid tersebut yang mencari solusi bagi kesalahannya sendiri. Yang ke-10 adalah keyakinan kelas. Ini ada 2 gambar Bapak Ibu di depan. Yang pertama adalah gambar apa ini ya? Orang sedang mencuci tangan, ya. Yang kedua adalah gambar orang memakai helm. Dari 2 gambar ini, Bapak Ibu, ini adalah menunjukkan kesadaran kita. Kenapa sih kita melakukan itu gitu? Atau kenapa sih kita harus cuci tangan gitu sebelum makan gitu ya? Ini diharapkan bukan dari gurunya gitu, bukan terpaksa dilakukan. Jadi kenapa seseorang memakai helm? Ini juga karena kesadaran orang tersebut. Kenapa dia menggunakan helm ketika berkendara gitu. Jadi bukan karena takut, diharapkan dia menggunakan helm karena sadar bahwa helm tersebut ini untuk keselamatan dirinya, menjaga matanya dari debu,
menjaga keselamatan dirinya ketika terjadi bahaya, terjadi kecelakaan dan sebagainya gitu ya. Atau ya dari gambar pertama, kenapa harus mencuci tangan? Ini juga kesadaran dari kita, kesadaran dari siswa-siswa kita bahwa kita harus selalu mencuci tangan bila kita ingin sehat, gitu, agar tidak ada kuman yang ikut tertelan ketika kita makan. Iya, Bapak Ibu, yang ke-10 adalah keyakinan kelas. Kenapa sih kita sebut keyakinan bukan peraturan gitu ya? Coba sebelum kita jawab, lihat dulu gambar di depan. Ada 2 gambar berikut itu. Gambar yang pertama ini adalah gambar orang sedang mencuci tangan. Dari gambar ini dapat dilihat kalau orang atau kita melakukan cuci tangan ini atas dasar kesadaran dari diri kita sendiri bahwa kita harus hidup sehat. Apa yang masuk ke dalam perut ini harus dalam keadaan bersih, gitu ya. Jadi ketika tangan kita kotor, maka makanan yang masuk ke perut juga pasti kotor, gitu. Dan yang timbul adalah tidak sehat. Nah, yang kedua ini gambar orang memakai helm. Kalau orang tersebut memakai helm karena kesadaran dari dirinya, ini maka yang timbul adalah bukan karena dia takut. Jadi dia akan menggunakan helm kemanapun dia jalan. Dekat sekalipun perjalanannya dia akan menggunakan helm, karena dia sadar bahwa helm tersebut untuk melindungi dirinya, bukan karena takut dimarah Pak Polisi dan sebagainya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini yang kita akan terapkan di kelas. Kita akan membuat kesadaran dulu dari siswa, sehingga akan muncul keyakinan-keyakinan karena dan kesepakatan itu dilakukan dengan penuh kesadaran, gitu. Jadi bukan karena keterpaksaan, karena takut atau karena takut dihukum, karena takut malu dan sebagainya. Nah, yang seperti ini yang kita inginkan, gitu. Maka kita sebut dengan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau selama ini yang kita lakukan adalah peraturan kelas. Jadi peraturan itu sudah kita tempel di kelas. Siswa harus bla, siswa harus bi, gitu ya. Nah, kalau ini kita buat bersama-sama, Bapak Ibu. Jadi ini yang diharapkan dari modul 1.4 ini. Apa itu pengertian keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebaikan menekankan pada keyakinan seseorang untuk lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Ini meliputi keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, percaya diri, rajin, kasih sayang, dan juga sifat-sifat positif lainnya. Tata cara membuat keyakinan kelas. Ini sudah pernah saya lakukan Bapak Ibu di kelas yang saya ampu. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Ini yang pertama adalah kata-kata yang digunakan sebagai keyakinan kelas adalah kata-kata yang bersifat abstrak dan bersifat universal. Yang kedua, harus bersifat positif. Jadi tidak ada kata tidak, jangan, dilarang dan sebagainya. Jadi kata-katanya harus bersifat positif. Yang ketiga, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah kita. Kenapa? Agar mudah dilaksanakan. Jadi kita jangan meniru kelas atau sekolah lain, tapi tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah kita. Yang keempat, semua warga sekolah atau warga kelas terlibat secara aktif. Jadi mereka langsung yang membuat keyakinan kelas ini. Supaya apa? Supaya mudah mereka laksanakan. Jadi benar-benar mereka laksanakan nantinya dengan penuh kesadaran. Yang kelima, semua siswa diberikan kebebasan untuk memberikan pendapatnya. Jadi semua siswa dapat mengungkapkan apa yang ia inginkan, sehingga nanti dapat berjalan dengan baik di kemudian.
Iya, Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa yang saya ampuh. Kami sudah saya sudah mencoba dan Bapak Ibu bisa lihat, ini saya sudah rekam videonya. Kita lihat bersama-sama ya Bapak Ibu. Jadi siswa saya berikan post-it untuk menuliskan apa yang mereka inginkan atau apa yang disepakati akan menjadi keyakinan kelas. Ini kami melakukan atau saya melakukan metode tampak dan tidak tampak. Tampak ini adalah yang positif yang akan kami lakukan sebagai keyakinan kelas, dan tidak tampak itu adalah yang tidak akan digunakan gitu ya. Jadi di sini siswa menginginkan bahwa kita saling menghargai, gotong royong, kerjasama dan sebagainya. Dan sudah 1 bulan yang lalu saya lakukan, dan mudah-mudahan ini tetap akan dapat berjalan di kelas saya selanjutnya gitu. Iya. Bapak Ibu, di depan ini ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi ini berfokus pada solusi atau pemecahan masalah ya, sudah saya sebutkan tadi. Ini bukan apa masalahnya, tapi bagaimana solusi yang bisa kita lakukan bersama-sama. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi kita tanyakan ke siswa tersebut dia ingin seperti apa gitu, atau apa solusi yang dia berikan atas mungkin kesalahan yang sudah dia buat. Ini berdasarkan pendapat dari Gen Gison. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 yang harus kita laksanakan atau yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini bagaimana kita memberikan pengertian kepada siswa bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu jangan takut untuk menyembunyikan kesalahan dan jangan berbohong gitu ya. Karena setiap orang ini pasti pernah melakukan kesalahan, seperti juga ibu pernah melakukan kesalahan dan sebagainya gitu. Mungkin kalimat-kalimat seperti itu akan membuat anak tersadar gitu, atau mau mengakui kesalahannya. Yang kalimat berikutnya adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Teman-temanmu yang lain juga pernah melakukan kesalahan yang sama gitu ya, dan sebagainya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah ini kita menanyakan alasan siswa melakukan hal tersebut. Jadi misalnya pada siswa yang terlambat, mengapa dia terlambat? Mungkin ada alasannya yang tepat kenapa dia terlambat, atau kenapa dia tidak mengerjakan PR, atau kenapa dia pakai kaos kaki hitam dan sebagainya gitu Bapak Ibu. Jadi kita tanyakan dulu kepada siswanya. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita tanyakan lagi ke siswa bagaimana caranya untuk dia mendapatkan apa, atau dia mendapatkan kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi di restitusi yang ketiga ini kita menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati gitu. Karena kita buatnya bersama-sama, ini jelas dia tahu dia sudah melanggar keyakinan kelas yang mana yang sudah dia lakukan gitu, yang sudah dia langgar gitu ya. Yang kedua mungkin kita bisa menanyakan juga, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Gitu.
Jadi kita tanyakan kepada siswa, kita tidak menjudge siswa tersebut, tapi kita menanyakan apa yang sudah dia lakukan. Nah, Bapak Ibu, saya sudah mencoba menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi ada 2 kasus yang sudah saya buat, gitu ya. Tapi saya akan menunjukkan satu kasus saja. Ini pelanggaran terhadap siswa yang bernama Naswa. Dia tidak mengumpulkan tugas atau tidak mengerjakan PR-nya secara tepat waktu. Padahal dalam keyakinan kelas yang sudah dibuat, ini kami ada disiplin untuk masuk kelas sesuai dengan jamnya dan disiplin untuk mengumpulkan waktu. Ya. Oh, Naswa. Kakak ibu manggil saya. Iya, benar. Naswa tahu kenapa ibu panggil ke sini? Maaf bu, tidak tahu. Naswa ibu panggil karena Naswa ternyata belum mengerjakan PR tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Kenapa alasannya? Maaf bu, buku tugas saya kemarin dimainkan dengan adik saya dan semuanya robek. Apa benar alasannya seperti itu? Benar bu, saya tidak bohong. Baik, ibu percaya sama alasan yang diberikan Naswa. Tapi lain kali jangan teledor seperti ini lagi anak ya. Ya bu. Iya, karena Naswa sudah melanggar kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kira-kira apa konsekuensinya untuk Naswa? Kalau ini saya besok, jika saya tidak mengerjakan tugas dan melanggar kesepakatan, saya akan presentasi tentang materi ini pada hari Selasa di depan semua siswa pada literasi sekolah. Benar, mau mengerjakan tugasnya? Benar bu. Ya, kalau misalnya di melanggar keyakinan kelas lagi, Naswa yang rugi karena Naswa akan menyita banyak waktu. Naswa tidak dapat nilai dari ibu. Naswa akan kelelahan sendiri. Iya Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan materi mengenai budaya positif yang bisa saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Harapan saya semoga budaya positif ini juga dapat Bapak dan Ibu terapkan di kelas masing-masing dan pada akhirnya dapat kita laksanakan bersama-sama di SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pemateri kita yang luar biasa hebat. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Dewi Sartika, Sarjana Hukum Magister Manajemen selaku calon guru penggerak nasional angkatan ke-7. Baik Bapak Ibu, presentasinya sudah luar biasa sekali. Beliau menyampaikan materi yang nantinya juga akan kita terapkan di kelas kita masing-masing. Nah, kita tiba di sesi tanya jawab. Pemateri akan memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan, saran atau kritik. Saya buka untuk 2 penanya terlebih dahulu. Silahkan, boleh angkat tangan. Adakah yang ingin bertanya Bapak Ibu? Silahkan, boleh angkat tangan. Silahkan Pak Tio. Terima kasih. Sebelumnya yang ingin saya tanyakan tadi tentang keyakinan kelas. Disebutkan tadi di situ ada beberapa tata cara tentang membuat keyakinan kelas. Yang ingin saya tanyakan tuh, karena semuanya sumbernya dari siswa dan siswa itu jumlahnya banyak dan bisa jadi keyakinan kelasnya itu sama dan bisa jadi tumpang tindih antara satu dan lainnya. Jadi apakah dipakai semua atau kita pilih salah satu? Dan kalau kita pilih salah satu itu barometernya apa atau pengukurannya itu apa? Yang harus kita pilih ini daripada yang ini. Dan kalau gitu apakah dari latar belakang siswa yang pintar sehingga yang siswa yang misal kemampuannya kurang tidak kita pilih? Dan jadi misal juga bagaimana cara kita tuh untuk mengiyakan pilihan yang tidak dipilih itu supaya siswa yang tidak dipilih itu jawabannya tidak sakit hati dan tidak merasa terhakimi gitu. Terima kasih. Yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh Pak Tio. Bagaimana Bu Dewi? Apakah ini langsung dijawab? Iya. Langsung saja saya berikan kesempatan. Iya. Keburu lupa ya. Jadi langsung saja mungkin kita respon. Nah, sebelum kita ke jawabannya, mungkin ada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pendapat atau membantu saya untuk menerangkan kepada Tio. Ada Bapak Ibu? Oh iya, silakan Pak Sikit.
Oke, terima kasih Bu Dewi selaku pemateri atas kesempatan kepada saya. Maaf saya pakai kaos karena guru olahraga habis kegiatan di lapangan. Dari apa yang disampaikan dan ditanyakan oleh Pak Tio tentang bagaimana jika kemudian kesepakatan bersama atau kata-kata yang muncul atau ide-ide yang muncul dari siswa itu sama. Terus bagaimana prioritasnya, mana yang dipilih, mana yang tidak. Terus ketika yang dipilih barometernya apa atau tolak ukurnya apa, kurang lebih seperti itu. Yang pertama begini, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Bu Dewi bahwa kata yang dipilih untuk membuat keyakinan kelas itu ditentukan dulu dari awal. Misalnya kelas ini atau kelas yang diambil Bu Dewi tadi kan mengambil dua kata, bersikap positif dan menghormati. Itu udah jelas dibatasi terlebih dahulu sehingga biar tidak melebar kemana-mana. Itu yang pertama, untuk kemudian supaya jawaban atau ide-ide atau pendapat-pendapat dari siswa tidak melebar. Yang kemudian adalah bagaimana kemudian menentukan kata-kata yang sama atau yang tidak sama, mana yang dipilih. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa kata-kata yang dipilih adalah kata yang tidak memakai kata-kata yang sifatnya negatif. Misalnya ada kata dari siswa memakai siswa tidak boleh datang terlambat, siswa tidak boleh mengerjakan tugas dengan mencontek. Jadi kata-kata tidak, kata-kata yang sifatnya negatif itu tidak dipilih. Jadi itu yang kata-kata dulu yang kemudian dipilih. Memilih kata-kata yang sifatnya akan memotivasi, memunculkan keinginan siswa untuk berbuat yang baik. Itu tolak ukurnya untuk menentukan barometer. Bukan tolak ukurnya bahwa kata-kata itu munculnya dari anak yang pintar. Kata-kata itu munculnya dari anak-anak yang selama ini dominan. Bisa jadi anak-anak yang selama ini tidak pandai berbicara, itu juga punya keinginan atau punya pendapat yang justru adalah usulannya bisa jadi usulannya sangat baik. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke materi kepada Bu Dewi Sartika. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sigit, bagus sekali ya jawabannya. Dan ya memang seperti itu Pak Tio. Jadi keyakinan kelas yang sudah kami laksanakan kemarin, ini dari semua siswa kan menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya atau unek-uneknya. Ini kan banyak yang sama gitu ya. Jadi saya sebagai guru, saya menyimpulkan dan itu yang akan disepakati menjadi keyakinan kelas gitu. Bagaimana Pak Tio? Cukup? Iya, cukup. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas antusias pada diseminasi hari ini. Saya yakin masih banyak sekali pertanyaan yang ada di hati Bapak Ibu guru kita, Bu Dewi. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, maka akan kita lanjutkan pada kesempatan lain. Baik Bapak Ibu, untuk menanamkan budaya positif pada diri kita akan tutup kegiatan diseminasi ini dengan jargon. Kalau saya bilang budaya positif, ibu-ibu jawab dengan oke. Kalau saya bilang restitusi, ibu-ibu jawab dengan oke, yes ya. Oke, yes. Oke, siap ya Bapak Ibu? Siap. Iya. Budaya positif? Oke. Restitusi? Oke, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas antusias pada hari ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya benar. Naswa tahu kenapa ibu panggil ke sini? Maaf Bu, tidak tahu. Naswa ibu panggil karena Naswa ternyata belum mengerjakan PR tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Kenapa alasannya, Nak? Maaf Bu, buku tugas saya kemarin dimainkan dengan adik saya dan semuanya robek. Apa benar alasannya seperti itu? Benar Bu, saya tidak bohong. Baik, ibu percaya sama alasan yang diberikan Naswa. Tapi lain kali jangan teledor seperti ini lagi ya, Nak ya. Ya Bu. Iya, karena Naswa sudah melanggar kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kira-kira apa konsekuensinya untuk Naswa? Kalau ide saya, besok jika saya tidak mengerjakan tugas dan melanggar kesepakatan, saya akan presentasi tentang materi ini pada hari Selasa di depan semua siswa pada literasi sekolah. Benar mau mengerjakan tugasnya? Benar Bu. Ya, kalau misalnya melanggar keyakinan kelas lagi, Naswa yang rugi karena Naswa akan menyita banyak waktu. Naswa tidak dapat nilai dari ibu. Naswa akan kelelahan sendiri karena mengejar materi-materi yang ibu berikan. Jadi lain kali tolong jangan diulangi lagi ya, Nak ya. Iya Bu, sekali lagi saya minta maaf pada Ibu. Iya, ibu maafkan, tapi tolong jangan membuat kesalahan seperti ini lagi ya, Nak ya. Iya Bu. Ya, sekarang Naswa silakan kembali ke kelas dan besok hari Selasa ibu tunggu tugasnya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama, silakan kembali ke kelas Naswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Naswa Kavita Febrianti dari kelas 9B. Saya murid dari SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat. Di sini saya akan memberikan tanggapan atas tindakan yang dilakukan oleh guru atas kesalahan yang saya lakukan, yaitu tidak mengerjakan PR tepat waktu. Menurut saya, tindakan yang dilakukan oleh guru saya atas kesalahan saya membuat saya merasa tidak terpojok, karena alasan yang saya sampaikan dapat diterima baik oleh guru. Dan saya diajak untuk mencari solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Hal ini membuat saya termotivasi untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Saya juga merasa dihargai dan diberikan kemerdekaan untuk bertanggung jawab dan mencari jalan keluar atas kesalahan yang saya lakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.